Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Oke, jadi di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang lagi viral banget, yaitu Boneka Psikopat, cuk. Dan khusus di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur ceritanya dari episode 1 sampai episode 9, cuk. Jadi lengkap, no sensor, oke? Film ini sendiri mengisahkan tentang perjuangan hidup ratusan orang yang terlilit hutang dan masalah lainnya yang harus terjebak dalam sebuah permainan yang sangat mematikan dengan hadiah uang sebanyak 45,6 miliar won, cuk. Jadi bagaimanakah kengerian boneka tersebut? Oke, sebelum ke videonya jangan lupa like, comment, and subscribe dulu, dan juga nyalakan loncengnya ya, oke? Kalau sudah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cemontol. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ki-hun. Dia adalah tokoh utama di film ini. Ki-hun ini merupakan seorang duda. Selain itu, Ki-hun juga bekerja serabutan dan masih tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua. Bisa dibilang juga jika Ki-hun ini merupakan beban keluarga. Dan karena hal tersebut, istrinya memilih untuk meninggalkannya lalu menikah dengan pria lain. Bahkan hak asuh untuk anak satu-satunya harus jatuh kepada istrinya yang kini sudah hidup bahagia bersama dengan keluarga barunya. Meski dalam keadaan yang sangat rumit ini, Ki-hun tetap berusaha untuk menjadi seorang ayah yang baik di hari ulang tahun putrinya. Ia lalu nekat mengambil uang ibunya untuk dilipat gandakan dalam sebuah perjudian. Beruntungnya ia berhasil memenangkan perjudian itu dan mendapatkan uang yang lumayan banyak. Namun saat ia keluar dari tempat perjudian itu, Ki-hun ini langsung dikejar oleh para rentenir yang ingin menagih utang kepadanya. Melihat para rentenir itu, Ki-hun pun segera kabur untuk menyelamatkan uang hasil judinya, dan itu adalah uang satu-satunya. Namun ia berhasil tertangkap. Ki-hun kemudian mencoba untuk bernegosiasi dan akan membayar sebagian hutangnya dengan uang hasil judinya itu. Akan tetapi saat ia akan mengambil uangnya, ternyata uangnya sudah hilang. Dan ternyata saat Ki-hun ini tadi lari dari kejaran para rentenir ini, di tengah pelarian itu ia menabrak seorang gadis pencopet yang telah mengambil semua uangnya. Alhasil karena Ki-hun tidak bisa membayar hutang, para rentenir ini memaksa Ki-hun untuk mendatangani sebuah kontrak. Kontrak itu berisi sebuah pernyataan. Jika Ki-hun tidak bisa membayar seluruh hutangnya dalam waktu dekat, maka organ-organ dalam tubuhnya akan diambil dan dijual oleh para rentenir tersebut. Dengan semua kejadian ini membuat Ki-hun semakin frustasi. Ditambah dengan ia yang tidak bisa memberikan sesuatu untuk putrinya. Bahkan mengajak anaknya untuk makan enak saja ia tidak mampu. Ia pun merasa telah gagal menjadi seorang ayah yang baik untuk putrinya. Kini yang tersisa dalam hidupnya hanyalah sebuah kemalangan serta hutang yang tak akan sanggup untuk ia bayar. Sedang organ dalam tubuhnya kini sudah menjadi jaminan. Tapi di tengah keputusasaan itu, Ki-hun pun mendapatkan sebuah harapan, di mana saat itu seorang pemuda yang tidak ia kenali memberikan sebuah tiket masuk ke dalam sebuah permainan. Di sini pemuda asing itu menjelaskan, jika Ki-hun berhasil menyelesaikan permainan tersebut, maka ia akan mendapatkan hadiah uang yang sangat banyak. Mendengar hal tersebut, Ki-hun pun langsung tertarik dan menerima tawaran dari si pemuda tersebut. Meskipun Ki-hun ini belum mengetahui permainan seperti apa yang dimaksud. Singkat cerita, Ki-hun dan orang-orang lain yang bernasib sama sepertinya dibawa ke sebuah tempat menggunakan mobil. Mereka semua pun dibius untuk menjaga kerahasiaan tempat permainan tersebut. Selain itu, HP berikut barang-barang mereka juga disita dan akan dikembalikan lagi nanti saat mereka pulang. Di sini terdapat 450 orang peserta yang dikumpulkan di dalam sebuah ruangan besar. Di sana ada seseorang misterius dengan topengnya yang merupakan penguasa di tempat itu. Di sana juga ada anak-anak buahnya yang menggunakan pakaian serba merah, lengkap dengan topengnya juga. Mereka semua sangat merahasiakan semuanya. Bahkan identitas mereka tidak boleh diketahui oleh siapapun.
Di sini Ki-hun bertemu dengan para peserta lain. Di antaranya adalah teman masa kecil Ki-hun yang bernama Sang-woo. Ada juga seorang kakek-kakek penyakitan bernama Il-nam. Lalu seorang pekerja asing bernama Ali, seorang gangster bernama Dok-soo, seorang wanita bernama Miryong, dan ada seorang gadis yang berasal dari Korea Utara bernama Sebyok. Ternyata Sebyok ini adalah wanita yang telah mencuri uang Ki-hun saat di tempat judi. Dan saat melihatnya, Ki-hun yang marah ini pun langsung memberi pelajaran gadis tersebut. Tak lama kemudian para pengurus atau panitia di game ini datang ke ruangan mereka. Di sini para panitia ini menjelaskan bahwa selama berada di tempat ini, mereka akan memainkan sebanyak 6 permainan. Ada juga beberapa peraturan yang harus disetujui oleh para pemain sebelum permainan dimulai. Di mana peraturan itu adalah: 1. Para pemain tidak boleh berhenti saat sudah berada di dalam game. Dan yang kedua, lalu para player yang menolak bermain akan langsung tereliminasi. Dan yang terakhir, permainan akan dihentikan jika mayoritas dari peserta menyetujuinya. Setelah menyetujui persyaratan itu, para peserta pun lalu diarahkan menuju ke sebuah ruangan untuk memulai permainan yang pertama. Permainan yang akan mereka mainkan ini bernama lampu merah dan lampu hijau, di mana di sana terlihat ada sebuah boneka raksasa di ujung ruangan itu yang akan bertugas sebagai penjaga. Dan saat si boneka itu berkata lampu hijau, para peserta diperbolehkan untuk mulai berlari secepat mungkin agar mereka bisa sampai di garis finish sebelum waktu yang telah ditentukan habis. Namun saat robot itu mengucapkan kata lampu merah, maka seluruh pemain tidak boleh bergerak sama sekali. Karena jika si robot mengetahui ada yang bergerak, maka orang itu akan segera dieliminasi. Dan ternyata maksud dari kata eliminasi ini bukan hanya dikeluarkan atau dianggap kalah dalam permainan ini, akan tetapi mereka akan dieliminasi dengan cara ditembak hingga tewas. Tembakan pun datang dari berbagai arah. Semua sudah disetting agar langsung menembak ke arah peserta yang bergerak saat lampu merah. Para peserta yang memang tidak mengetahui sistem dalam permainan ini pun langsung terkejut dan berhamburan. Dan tentu apa yang mereka lakukan ini bukannya akan menyelamatkan nyawa mereka, tapi malah akan mati sia-sia karena mereka panik dan bergerak saat lampu merah. Di sisi lain, Ki-hun dan para peserta lain yang masih hidup mau tidak mau harus tetap melanjutkan permainan tersebut. Meskipun mereka harus melihat ratusan mayat peserta lain yang tergeletak di arena permainan itu. Mereka harus tetap berkonsentrasi agar bisa sampai di garis finish dengan selamat dan juga tidak kehabisan waktu. Bagi mereka yang bisa melewati garis finish sebelum waktu yang telah ditentukan berakhir, mereka akan lolos dalam permainan pertama ini dan akan melaju ke permainan selanjutnya. Ki-hun yang masih belum mencapai garis finish pun mencoba dengan keras untuk menuju ke garis finish di detik-detik terakhirnya. Namun ia malah terpeleset dan hampir terjatuh. Beruntungnya Ali yang berada di belakang Ki-hun dengan refleks langsung menarik bajunya, sehingga ia bisa bertahan dan lolos dalam permainan pertama ini. Sedangkan untuk para peserta lain yang belum mencapai garis finish karena kehabisan waktu, mereka otomatis dinyatakan kalah dan langsung ditembak di tempat satu persatu. Setelah permainan pertama selesai, para peserta pun kembali dikumpulkan di ruangan yang sebelumnya. Dari yang awalnya ada 456 peserta, kini hanya tersisa 201 peserta saja. Para peserta yang masih tersisa ini pun sangat merasa ketakutan dengan apa yang telah terjadi di permainan pertama. Alhasil, mereka pun sepakat untuk menyudahi ini semua dengan melakukan voting. Sebelum voting atau pengambilan suara itu dimulai, para panitia mengingatkan kepada mereka bahwa kini hadiah yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 25 miliar. Hal itu diakumulasikan dengan jumlah peserta yang telah gugur atau tewas saat game pertama. Dan jika mereka semua memilih untuk berhenti dari permainan ini,
maka mereka semua akan dipulangkan tanpa membawa uang sepeser pun. Hal itu tentu membuat mereka semua menjadi bingung. Namun, pada akhirnya, mereka semua pun memilih untuk menyudahi permainan tersebut. Meskipun hasil voting hanya berselisih 1 suara saja. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Di keesokan harinya, Ki-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian yang telah dialaminya, yaitu sebuah permainan mempertaruhkan nyawa. Ia pun menceritakan semua kejadian itu dari mulai awal mereka dibawa sampai kembali dipulangkan. Namun, para polisi yang mendengar ceritanya hanya bisa tertawa. Kemudian Ki-hun menyerahkan tiket yang sebelumnya ia dapatkan dari pemuda misterius sebelumnya. Di sana terdapat sebuah nomor telepon yang dapat dihubungi. Namun ketika polisi mencoba menghubungi nomor tersebut, yang mengangkatnya hanyalah seorang wanita biasa. Hal itu pun membuat para polisi itu marah kepada Ki-hun dan menganggap laporan Ki-hun hanya sebuah lelucon. Tak lama kemudian seorang polisi bernama Junho baru saja sampai di kantor polisi tersebut. Ketika ia melihat tiket permainan yang ditinggalkan Ki-hun, Junho ini merasa tertarik dengan tiket tersebut. Ia bahkan meminta identitas Ki-hun kepada para polisi yang mendengarkan laporan Ki-hun sebelumnya. Junho ini sepertinya mengetahui sesuatu yang janggal dari permainan tersebut. Dan rupanya ia juga memiliki tiket yang sama persis dengan milik Ki-hun. Tiket itu sendiri diketahui milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Junho pun memiliki firasat jika kakaknya selama ini berada di tempat permainan tersebut. Sementara itu di tempat lain, Ki-hun yang merasa tiba di rumahnya merasa kebingungan mencari ibunya. Ternyata ibunya Ki-hun saat ini sedang dirawat di sebuah rumah sakit karena menderita penyakit diabetes. Bahkan dokter menyarankan kepada Ki-hun untuk segera melakukan operasi. Namun dengan keadaan mereka, sang ibu memilih untuk pulang karena tidak sanggup untuk membayar biaya rumah sakit. Hal itu pun membuat Ki-hun sedih dan kecewa pada dirinya sendiri. Ia bahkan nekat meminjam uang kepada mantan istrinya demi bisa membayar biaya pengobatan ibunya. Namun yang ia dapatkan pala hinaan dari suami baru mantan istrinya itu, yang juga melarangnya untuk jangan bertemu atau mendekati putri kandungnya sendiri. Hal tersebut tentu membuat Ki-hun sangat marah dan langsung membeli pelajaran pria tersebut. Kini Ki-hun pun teringat dengan perkataan dari panitia game nyawa yang kemarin tentang dunia luar lebih kejam dari apa yang terjadi di dalam arena game tersebut. Mereka akan tetap dikejar hutang hingga akhirnya akan mati di tangan rentenir. Semua kenyataan pahit ini pun membuat Ki-hun dan juga peserta yang lainnya tertarik untuk masuk lagi ke dalam arena permainan itu. Pada malam harinya mereka semua pun berkumpul dan kemudian dijemput seperti saat pertama kali ikut serta dalam permainan itu. Namun kali ini mereka dapat lebih mempersiapkan diri dengan apa yang nantinya akan terjadi di dalam arena permainan, karena mereka pernah bermain sebelumnya. Di sisi lain, Junho si polisi ternyata juga ikut menyusup ke dalam mobil. Kali ini ia bertekad untuk dapat masuk ke dalam arena permainan dengan harapan bisa menemukan kakaknya yang telah menghilang. Junho lalu menghajar salah satu panitia dan mengambil kostumnya agar ia dapat masuk dan menyamar tanpa diketahui oleh siapapun. Seperti biasa, para peserta kembali dikumpulkan di dalam sebuah ruangan besar. Namun tak diduga, ada beberapa dari mereka datang dengan persiapan, seperti membawa sebuah barang-barang kecil yang mereka perlukan. Dari 201 peserta awal, kini hanya tersisa sebanyak 187 peserta yang memutuskan untuk ikut kembali. Dan itu berarti hadiah dalam permainan ini juga semakin besar. Di waktu yang bersamaan, Junho yang di malam harinya Sebyok yang pergi ke toilet,
ia mencoba menyusup lewat ventilasi dengan membukanya menggunakan pisau kecil yang ia bawa. Dengan bantuan Miryong, ia pun berhasil masuk ke dalam ventilasi dan kemudian mencoba melihat apa yang terjadi di ruangan lain. Di sana ia melihat bahwa para panitia sedang membuat sebuah gulali dengan skala besar. Namun ia belum mengetahui apa yang akan dilakukan dengan semua gulali tersebut. Dan masa kecilnya, di mana di sana terdapat lelehan gula yang diberikan dalam bentuk yang berbeda-beda, dan tugas mereka adalah mengikis gula tersebut sesuai dengan bentuknya. Dan itulah mengapa ia sengaja mengambil bentuk segitiga, karena merupakan bentuk yang paling mudah di permainan ini. Akan tetapi Samu tidak memberitahu teman-teman terdekatnya mengenai hal tersebut, dan membiarkan mereka mengambil bentuk-bentuk yang sulit, seperti Ki-hun yang mengambil bentuk payung, dan kakek Ilna yang mengambil bentuk bintang. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan kali ini. Bagi peserta yang gagal membuat bentuk yang sesuai, maka mereka akan langsung dieliminasi atau ditembak. Hal itu pun membuat para peserta yang lain menjadi panik dan semakin ketakutan. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Kemudian terlihat Miryong yang memanfaatkan korek apinya untuk membantunya memanaskan jarum agar gulali itu lebih mudah untuk dilelehkan dan dibentuk. Para peserta yang mengambil bentuk mudah satu persatu mulai berhasil menyelesaikan misi dengan aman. Namun berbeda bagi para peserta yang mengambil bentuk yang sulit. Ditambah mereka juga dikejar oleh waktu yang semakin berkurang. Di menit-menit terakhir, Ki-hun pun mendapatkan sebuah ide cemerlang agar ia dapat menyelesaikan misi itu sampai bisa dipisahkan dari polanya. Dan hal itu adalah cara yang paling cepat yang bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat. Para peserta lain yang melihat Ki-hun pun langsung mengikutinya. Tak disangka, ternyata hal itu pun sangat membantu mereka. Sehingga beberapa peserta termasuk si kakek Ilnam dan Ki-hun sendiri berhasil menyelesaikan permainan itu dengan aman. Namun ada salah satu peserta yang gagal dan mencoba melawan salah satu panitia di ruangan itu. Dan karena hal tersebut, para panitia langsung menembaki peserta yang lain agar mereka tidak melakukan tindakan yang sama. Peserta itu lalu menodongkan pistol ke arah panitia tersebut dan memintanya untuk melepaskan topeng yang dipakai. Namun saat si panitia itu melepaskan topengnya, ia langsung ditembak oleh panitia penyelenggara permainan. Jadi para panitia di sana telah terikat dengan sebuah perjanjian bahwa mereka dilarang membuka topeng atau memberitahu identitas mereka selama masih berada di dalam tempat permainan ini, kecuali saat mereka telah berada di dalam kamar dan sendirian. Semua itu dilakukan untuk menjaga semua kerahasiaan dari permainan tersebut. Cerita kemudian berpindah ke tempat para peserta yang telah berhasil menyelesaikan permainan gulali. Setelah permainan yang sangat menguras emosi dan juga rasa ketakutan mereka, di sini mereka pun kembali dikumpulkan dan kemudian para panitia memberikan beberapa cemilan. Akan tetapi, Doksu, Miryong, dan para peserta lain yang merasa tidak puas dengan pembagian itu, mereka memilih untuk mengantri lagi, agar bisa mendapatkan cemilan lagi. Tak disangka ternyata jumlah makanan itu sudah disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Jadi, karena ulah Doksu dan yang lainnya, membuat para peserta lain ada beberapa yang tidak mendapatkan bagiannya. Salah satu mereka yang tidak mendapatkan bagian itu lantas mengamuk dan mencoba memberi pelajaran kepada Doksu. Namun sayangnya, pria itu malah dihajar oleh Doksu sampai tewas. Para peserta yang melihat kejadian itu pun merasa terkejut. Dan kemudian Ki-hun meminta kepada para panitia di tempat itu untuk melakukan sesuatu. Namun panitia tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar tempat permainan.
Pala para panitia itu memperlihatkan bahwa dengan tereliminasinya seorang peserta, maka jumlah hadiah uang akan semakin bertambah. Tak disangka hal itu pun malah membuat Doksu dan anak buahnya menjadi berpikir untuk membunuh peserta lain agar saingan mereka semakin berkurang. Setelah kejadian itu, kini para peserta telah terbagi menjadi beberapa kubu. Dan ini menurut siapa yang merasa dekat akan satu kubu, bukan karena instruksi dari panitia. Mereka pun saling bekerja sama untuk mempertahankan anggota di dalam kubu mereka. Di waktu yang bersamaan, terlihat seorang peserta yang sedang melakukan sesuatu dengan beberapa panitia secara diam-diam. Ternyata peserta itu adalah seorang dokter, dan beberapa panitia di sana melakukan sebuah kejahatan yang tidak diketahui oleh sang penyelenggara permainan ini. Jadi, beberapa panitia itu melakukan jual beli organ para peserta yang sudah tewas. Dan si dokter sendiri ditugaskan untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan dokter itu akan diberikan informasi tentang permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan. Dengan mendapatkan informasi tersebut, si dokter itu pun dapat mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan itu dimulai. Pada malam harinya seperti biasanya, lampu di dalam ruangan mereka akan dimatikan agar mereka dapat beristirahat. Namun, kesempatan itu malah digunakan oleh Doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta lain di dalam kegelapan. Malam yang sangat mengerikan itu pun dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Ditambah lagi dengan keadaan yang sangat gelap, mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Ki-hun, Sang-woo, dan Ali pun langsung bergerak untuk menyelamatkan kakek Ilnam. Namun mereka tidak bisa menemukan kakek Ilnam di kasurnya. Dan ternyata kakek Ilnam sudah lebih dulu menyelamatkan diri dengan pergi ke tempat yang paling atas. Dari posisinya itu, ia pun mencoba berteriak dan meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh satu sama lain. Setelah para panitia mengetahui kejadian yang mengerikan dari CCTV itu, mereka langsung bergegas mendatangi kamar para peserta untuk mengkondisikan situasi. Di ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat-mayat yang berserakan. Mayat-mayat itu kemudian dibersihkan dan dipindahkan oleh para panitia tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya, mereka pun dikumpulkan kembali untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini mereka semua diminta untuk membuat tim dengan beranggotakan 10 orang. Si dokter yang sudah mengetahui permainan ini sengaja memilih Doksu dan juga anak buahnya sebagai timnya, karena permainan yang akan mereka mainkan adalah tarik tambang. Sementara Ki-hun dan peserta lain yang tidak mengetahui apapun memilih teman-teman dekat mereka untuk dijadikan anggota. Bahkan tim Ki-hun terlihat ada 3 orang wanita dan 1 kakek. Alhasil tim dari Ki-hun itu pun menjadi bulan-bulanan bagi tim lainnya. Tarik tambang yang akan mereka mainkan di sini bukanlah seperti tarik tambang pada umumnya. Namun mereka akan bertanding di atas ketinggian. Sehingga saat salah satu tim itu kalah, maka mereka akan langsung jatuh dan tewas. Singkat cerita, tibalah giliran dari tim Ki-hun melawan tim lain yang terlihat lebih kuat. Sejak awal, Sang-woo sudah merasa putus asa dengan nasib di permainan ini dikarenakan para anggota yang ada di dalam timnya. Namun sebelum permainan itu dimulai, kakek Ilnam di sini memberikan trik yang dulu biasa ia pakai ketika bermain tarik tambang. Kini jalan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah kerjasama yang baik dan saling percaya. Pada awalnya trik dari kakek Ilnam pun berhasil mereka lakukan. Namun sayangnya karena pihak lawan lebih kuat, mereka pun tetap tidak berhasil mengalahkannya. Sampai saat berada di detik-detik terakhir, Sang-woo pun mencoba memimpin para anggota tim untuk melakukan apa yang sesuai dengan komandonya. Sang-woo menyuruh para anggotanya untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar pihak lawan akan otomatis terjatuh.
Meskipun para awalnya mereka sempat merasa ragu, namun pada akhirnya mereka pun dapat membalikkan keadaan dan akhirnya berhasil memenangkan permainan tersebut. Setelah permainan itu selesai, kini jumlah peserta yang awalnya ada 80 orang menjadi 40 orang peserta yang masih bisa bertahan. Setelah itu, seperti biasa si dokter akan dipanggil untuk melakukan pengambilan organ dari para peserta yang telah gugur. Saat itu Junho yang masih menyamar diminta oleh salah seorang panitia untuk ikut melakukan pengiriman organ. Dan di sana ia pun melihat apa yang dilakukan si dokter dan para panitia itu. Mereka mengambil organ-organ penting dari para peserta yang sudah tereliminasi. Organ-organ itu nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang. Setelah menyelesaikan tugasnya, dokter itu pun meminta imbalan kepada para panitia itu. Namun para panitia itu mengaku belum mengetahui tentang apa permainan selanjutnya. Hal itu pun tentu membuat si dokter itu sangat marah. Karena jika malam ini ia tidak mendapatkan bocoran apapun, maka Doksu pasti akan langsung membunuhnya. Dengan menggunakan pisau yang ia gunakan untuk mengoperasi organ, ia mencoba membunuh si panitia itu dengan sangat brutal dan mengerikan. Setelah itu, ia pun keluar dan kabur dari ruangan tersebut dan dikejar oleh salah seorang panitia. Sampai akhirnya mereka pun tiba di dalam ruangan permainan sebelumnya. Di sana, si panitia mencoba untuk menenangkan si dokter, karena ia tidak ingin jika si penyelenggara permainan mengetahui rahasia mereka. Namun pada akhirnya, kejadian itu pun diketahui oleh si penyelenggara. Kita panggil saja si penyelenggara ini dengan nama frontman. Dan tanpa berbasa-basi, si frontman pun langsung membunuh panitia itu dan juga si dokter. Di waktu yang sama, Junho dan salah satu panitia menyusup lewat pintu rahasia. Keduanya ditugaskan untuk mengirim organ-organ sebelumnya kepada para pembeli. Tak disangka setelah melewati jalan rahasia itu, panitia itu pun menodongkan pisau ke arah Junho. Ternyata panitia ini selama ini sudah mencurigai Junho karena sudah bersikap aneh. Untuk melindungi dirinya, Junho pun mengeluarkan pistolnya. Dengan senjata itu, Junho pun berhasil membunuh panitia tersebut. Kemudian ia pergi menyusup ke ruangan frontman. Tak berselang lama kemudian, frontman dan para panitia lain menemukan mayat seorang panitia yang dibunuh oleh Junho tadi. Dari peluru yang frontman itu temukan dari si panitia yang terbunuh tersebut, ia meyakini jika peluru itu adalah peluru dari pistol polisi. Alhasil ia pun segera mengerahkan semua panitia untuk mencari siapa penyusup tersebut. Sementara itu, Junho yang kini sudah berada di dalam ruangan frontman mencoba untuk mencari tahu informasi mengenai kakaknya dari berkas-berkas yang ada di sana. Tak berselang lama kemudian, ia menemukan fakta bahwa kakaknya pernah menjadi peserta dalam permainan tersebut. Setelah itu, waktu permainan berikutnya pun tiba. Dalam perjalanan menuju ke ruangan permainan, para peserta ini melihat mayat si dokter dan para panitia-panitia curang yang ternyata telah dieksekusi. Frontman dan semua panitia permainan ini secara resmi meminta maaf, sekaligus mengingatkan bahwa hal seperti ini akan terjadi juga bagi mereka yang berani berbuat curang. Pada permainan kali ini, para peserta diminta untuk berpasangan 2 orang. Karena jumlah peserta saat ini tersisa sebanyak 39, itu berarti akan ada 1 orang peserta yang tidak memiliki pasangan. Saat itu tidak ada satupun peserta yang ingin berpasangan dengan si kakek Elnam. Mereka takut jika dalam permainan kali ini mereka akan membutuhkan kekuatan. Dan Ki-hun yang merasa tidak tega memutuskan untuk mengajak si kakek Elnam menjadi pasangannya. Pada akhir waktu pemilihan pasangan, masih tersisa Miryong yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu ia pun dibawa oleh para panitia ke ruangan lainnya. Sementara di ruangan permainan, masing-masing peserta diberikan 1 kantong yang berisi 10 kelereng. Dalam waktu 30 menit,
Peserta yang bisa mendapatkan 20 kelereng maka akan dinyatakan menang. Itu artinya mereka harus bersaing melawan pasangan mereka sendiri. Ki-hun yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkannya, karena saat itu ternyata penyakit kakek Ilnam ini sedang kambuh. Sehingga ia pun tidak peduli dengan permainan ini dan malah berkeliling di sekitar arena permainan. Hal tersebut tentu membuat Ki-hun menjadi panik dan terpaksa membentak kakek Ilnam. Dengan begitu kakek Ilnam pun akhirnya kembali sadar dan mau untuk bermain dengannya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Tak disangka ternyata kakek Ilnam berkali-kali berhasil menebak dengan benar dan membuatnya menang banyak. Hal tersebut tentu membuat Ki-hun menjadi panik. Sementara Sangwoo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil. Di permainan itu, Ali pun berhasil beberapa kali menang dan mendapatkan kelereng lumayan banyak. Hal itu pun membuat Ali merasa tidak tega kepada Sangwoo. Namun mau tidak mau salah satu dari mereka harus ada yang tereliminasi dan mati. Tapi Sangwoo yang kalah ini kemudian berbuat curang dengan memanfaatkan kepolosan Ali untuk ditipunya. Ia mengambil semua kelereng milik Ali dan menukarnya dengan sebuah batu yang ia simpan di kantong itu. Dengan begitu, Sangwoo pun berhasil lolos dalam permainan kali ini. Di sisi lain, Sebyok yang berpasangan dengan seorang wanita bernama Ji-young memilih untuk menghabiskan waktu 30 menit mereka dengan mengobrol. Dari obrolan itu, Ji-young pun menyadari jika Sebyok lebih berhak untuk selamat daripada dirinya. Mengingat Ji-young selama ini hidup sebatang kara dan tidak ada satupun orang yang akan menunggu di luar sana. Oleh sebab itu, Ji-young pun memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sebyok lolos dalam permainan itu. Sementara itu di tempat Ki-hun, ternyata kini kelerengnya hanya tersisa 1 butir saja. Dan itu artinya tinggal 1 langkah saja kakek Ilnam akan berhasil menang dalam permainan kali ini. Tak disangka ternyata Ki-hun salah menebak dalam permainan terakhirnya. Namun karena penyakit si kakek kambuh lagi, ia pun tiba-tiba menjadi lupa apa tebakan dari Ki-hun. Dan karena hal tersebut, Ki-hun pun langsung mengganti tebakannya sehingga kali ini berhasil menang. Hal itu terus dilakukan Ki-hun hingga berhasil membalikkan keadaan. Sampai akhirnya kelereng dari kakek Ilnam pun kini hanya tersisa 1. Saat itu si kakek Ilnam pun menyarankan agar mereka bermain 1 ronde lagi. Namun harus mempertaruhkan semuanya. Ki-hun yang mendengar hal itu pun merasa tidak adil, karena ia memiliki 19 kelereng. Sementara dengan si kakek Ilnam hanya memiliki 1 kelereng saja. Mendengar hal itu pun kakek Ilnam lalu berkata bahwa selama permainan tadi ternyata ia tahu bahwa dirinya telah dibodohi oleh Ki-hun. Namun ia sengaja membiarkan Ki-hun melakukan hal tersebut. Ki-hun yang mendengar hal itu pun langsung merasa sangat bersalah. Kakek Ilnam pun lalu meraih tangan Ki-hun dan memberikan 1 kelerengnya yang tersisa kepada Ki-hun. Kemudian kakek Ilnam pun berterima kasih kepada Ki-hun yang sudah menemani dan juga merawatnya selama ia berada di tempat itu. Dan berkat Ki-hun juga, kakek Ilnam merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Tepat setelah perbincangan itu, waktu pun habis. Kakek Ilnam dan juga yang lainnya yang kelerengnya habis dinyatakan tereliminasi dan langsung ditembak hingga tewas. Setelah permainan kelereng itu selesai, seperti biasa para panitia pun membersihkan arena permainan itu dan memindahkan para mayat dari para pemain yang kalah atau tereliminasi. Saat para peserta kembali ke ruangannya, mereka terkejut dengan adanya Miryong yang ternyata tidak dieliminasi. Di sisi lain, frontman juga masih merasa khawatir dengan adanya si penyusup di dalam arena permainan yang belum juga berhasil ditemukan. Padahal sebentar lagi, para investor permainan itu akan datang berkunjung. Dan oleh sebab itu, ia pun tetap memerintahkan semua panitia untuk selalu waspada dan terus mencari penyusup tersebut. Singkat cerita, di hari berikutnya, para investor pun tiba dan disambut langsung oleh frontman. Mereka semua juga diharuskan memakai topeng seperti frontman
dan panitia di permainan ini untuk menyembunyikan identitas mereka. Saat itu, frontman mewakili tuan rumah untuk menyambut dan juga melayani para tamu yang merupakan investor di permainan itu. Karena orang tertinggi di dalam permainan ini masih ada urusan lain. Dan ternyata para orang-orang inilah yang menginvestasikan uang mereka sebagai taruhan dalam permainan-permainan sebelumnya. Sekarang mereka datang ke tempat ini untuk melihat secara langsung para pemain di sana. Setelah itu, Junho yang masih bersembunyi memutuskan untuk merampas kostum agar ia bisa lebih dekat dengan para tamu investor, sekaligus mengambil beberapa video sebagai bukti. Tak lama kemudian permainan kelima pun siap untuk dimainkan. Sebelum memulai permainan, para peserta pun diminta untuk memilih rompi yang bertuliskan nomor 1 sampai 16. Pemilihan rompi itu akan menentukan nasib mereka pada permainan kali ini. Para peserta yang merasa ketakutan langsung mengambil nomor-nomor tengah, karena mereka merasa jika nomor itu pasti aman. Sampai saat tiba giliran Ki-hun, nomor yang tersisa hanya ada nomor 1 dan 16. Awalnya Ki-hun ini ingin memilih nomor 1, namun peserta lain memohon kepadanya karena ia merasa terlalu takut untuk menjadi peserta yang terakhir. Alhasil Ki-hun pun mengalah dan membiarkan peserta itu untuk mengambil nomor pertama tersebut. Setelah selesai memilih nomor, mereka pun diharuskan untuk melewati sebuah jembatan kaca. Dalam waktu 15 menit, setiap pemain harus melewati jembatan itu sesuai dengan nomor urut yang telah mereka ambil sebelumnya. Jembatan kaca ini sendiri terbuat dari 2 jenis kaca yang berbeda. Itu artinya jika mereka salah melangkah, mereka akan langsung terjatuh dan tewas. Dan tentu peserta yang paling awal adalah yang paling tidak diuntungkan. Karena jika mereka salah melangkah, itu berarti pemain di urutan berikutnya dapat memilih kaca yang benar. Namun, menjadi peserta terakhir juga tidaklah mudah, karena waktu yang semakin berjalan, otomatis waktu yang ia dapatkan hanya sisa dari peserta lainnya. Bahkan bisa lebih buruk dari hal itu, karena bisa saja waktu akan habis sebelum gilirannya tiba. Dan itu berarti ia akan otomatis tereliminasi sebelum bermain. Singkat cerita, permainan ini pun dimulai. Para peserta pun satu persatu kemudian mulai memberanikan diri untuk melompati dan melewati jembatan kaca tersebut. Tak sedikit dari para peserta ini yang gagal untuk memilih kaca yang benar dan langsung terjatuh ke bawah. Dengan waktu yang semakin berjalan, para pemain pun menjadi tidak sabar dan memutuskan untuk mendorong peserta lain yang lama di depan mereka. Sampai akhirnya, Doksu pun sampai di posisi terdepan. Tentu saja tidak ada yang berani mencari masalah dengannya, apalagi mendorongnya. Dongsu pun bersikeras jika ia akan tetap berada di posisinya agar tidak ada lagi peserta yang lolos di permainan itu. Miryong yang merasa kesal dengan tingkah Doksu langsung mendekati Doksu dan memeluknya dengan erat. Dan ia pun mengorbankan diri dengan membawa Doksu jatuh bersamanya. Setelah para pemain yang di urutan awal jatuh dan tewas, kini hanya tersisa 4 pemain saja. Dan giliran peserta kali ini ternyata merupakan seorang pekerja di pengolahan kaca. Dan karena hal tersebut, ia pun dapat membedakan mana kaca yang kuat dan kaca yang mudah hancur. Dengan kemampuannya itu, ia pun berhasil membawa Sangwoo, Sebyok, dan juga Ki-hun yang ada di belakangnya dengan selamat. Namun frontman yang mengetahui hal tersebut sengaja mematikan lampu agar mereka menjadi kesulitan untuk bisa menemukan kaca yang benar. Hal itu pun membuat pemain itu menjadi mengulur waktu terlalu banyak. Sebyok yang melihat hal itu dengan sangat tega mendorong pemain itu hingga terjatuh. Padahal pemain itulah yang membawanya dan yang lain selamat. Tepat di detik-detik terakhir, Sebyok dan Ki-hun pun menyusul Sangwoo yang telah lebih dulu sampai ke tepi jembatan kaca tersebut. Sampai saat waktunya habis, jembatan kaca itu langsung dihancurkan sehingga serpihan dari kaca itu mengenai bagian dari tubuh mereka. Dari ruangan lain, para tamu investor pun terlihat cukup puas dengan permainan kali ini. Di sisi lain, Junho yang berada di sana masih terlihat sibuk melayani mereka.
Kemudian salah seorang tamu investor itu sepertinya merasa tertarik dengan Junho dan memintanya untuk duduk di dekatnya. Setelah itu tamu investor ini mengajak Junho pergi ke tempat lain. Junho yang merasa tersenonohkan akhirnya menjadi marah dan menodongkan pistolnya kepada tamu investor tersebut. Junho kemudian menyuruh investor itu untuk memberikan informasi tentang tempat permainan ini. Dan hal itu pun direkam oleh Junho untuk dijadikan sebuah bukti. Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, kemudian Junho menghajar investor itu hingga pingsan, lalu kabur dari tempat permainan itu dengan alat selam yang ia temukan di sana. Frontman yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengerahkan beberapa panitia sekaligus anak buahnya untuk mencari dan menemukan Junho. Tak lama kemudian Junho pun sampai di sebuah pulau. Di sini ia mencoba menghubungi komandannya untuk meminta bantuan, sekaligus mengirimkan bukti-bukti yang ada di handphonenya. Namun karena di sana susah sinyal, ia pun memutuskan untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian frontman beserta dengan anak buahnya pun ternyata telah sampai di tempat yang sama dengan Junho. Mereka segera menyusuri tempat itu untuk mencari Junho. Namun sayangnya, sebelum Junho berhasil menghubungi komandannya atau mengirimkan video yang ia dapat di arena permainan sebagai bukti, frontman dan anak buahnya berhasil menemukannya. Ternyata sosok di balik topeng hitam yang dipakai frontman ini adalah merupakan kakak dari Junho yang selama ini menghilang. Junho kemudian bertanya kepada kakaknya tentang apa maksud dari semua ini. Namun belum sempat mendapatkan jawaban, ia ditembak oleh kakaknya sendiri hingga terjatuh ke laut. Kembali ke arena permainan, di sini Ki-hun, Sang-woo, dan Se-byok yang telah berhasil lolos dari permainan sebelumnya dipersilakan untuk mengganti pakaian mereka dan makan malam bersama. Saat Se-byok mengganti pakaiannya, terlihat Se-byok yang semakin pucat dengan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Ternyata pecahan kaca dari permainan sebelumnya telah menancap tepat di perut kirinya. Ia pun lalu merobek pakaian yang ia pakai untuk menutupi lukanya tersebut. Tak lama kemudian para peserta itu pun dihidangkan makanan mewah untuk pertama kalinya. Di sana Ki-hun dan Sang-woo memakan makanan itu sampai habis. Sementara Se-byok yang merasa kesakitan akibat lukanya terlihat tidak mampu untuk memotong makanan itu sendiri. Setelah makan malam itu selesai, kemudian masing-masing dari mereka dibekali dengan sebuah pisau kecil. Di sini Ki-hun masih terlihat marah kepada Sang-woo karena telah mendorong peserta sebelumnya. Ki-hun pun berniat untuk membunuh Sang-woo dengan pisaunya dan memenangkan permainan itu dengan Se-byok. Setelah itu ia pun menghampiri Se-byok dan mengajaknya untuk bekerja sama. Namun Se-byok yang semakin lemah karena lukanya lalu berpesan kepada Ki-hun, jika Ki-hun berhasil selamat dan memenangkan permainan ini hingga mendapatkan hadiahnya, Se-byok meminta kepada Ki-hun untuk mengurus adiknya yang sedang sakit dan saat ini berada di sebuah panti asuhan. Di perbincangan itu, Ki-hun baru menyadari jika di balik pakaian yang dipakai Se-byok, ternyata tubuhnya dipenuhi oleh darah. Ki-hun yang panik pun langsung bergegas pergi ke pintu untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, para panitia pun datang dengan membawa peti. Saat Ki-hun menoleh ke arah Se-byok, ternyata Sang-woo telah membunuh Se-byok dengan menggunakan pisaunya sendiri saat Ki-hun sedang berusaha meminta bantuan. Hal itu pun tentu membuat Ki-hun sedih dan juga merasa bersalah kepada Se-byok, dan pasti ia menjadi semakin marah kepada Sang-woo. Saat Ki-hun akan mencoba menyerang Sang-woo, para panitia di tempat itu langsung memisahkan mereka. Kemudian Sang-woo dengan entengnya berkata, jika tindakan yang ia lakukan kepada Se-byok semata-mata hanya ingin membantu Se-byok untuk mengakhiri segala penderitaannya. Di keesokan harinya, permainan terakhir pun tiba. Dua orang peserta yang masih tersisa ini harus memainkan sebuah permainan yang disebut dengan Squid Game, seperti judul di film ini. Dan permainan ini kebetulan adalah permainan masa kecil mereka. Namun yang berbeda, bukan siapa yang akan kalah, tapi di permainan ini merebutkan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati.
Di sini, masing-masing dari mereka mendapatkan tugas yang berbeda, di mana Ki-hun menjadi seorang penyerang, dan Sang-woo menjadi seorang pemain yang bertahan. Seperti biasa, para investor menyaksikan permainan terakhir dari beberapa urutan permainan yang telah berhasil mereka lalui, dan sekaligus menjadi saksi siapa yang akan keluar menjadi pemenangnya. Ki-hun dan Sang-woo sama-sama membawa pisau yang akan mereka gunakan untuk saling menyerang. Mereka pun saling bertarung dengan diiringi hujan yang dibuat di ruangan itu. Pada satu titik, Sang-woo berhasil mengambil pisau dan langsung menusuk tubuh Ki-hun beberapa kali. Namun dengan rasa kebenciannya kepada Sang-woo yang telah membunuh Sebyok, Ki-hun pun berhasil bangkit dan terus melawan. Dan pada akhirnya, Ki-hun pun berhasil membuat Sang-woo tidak berdaya. Dengan pisau yang menancap di tangannya, ia pun mendekati Sang-woo dengan mencabut pisau tersebut dan berniat untuk menikamnya. Namun ternyata Ki-hun tidaklah setega itu untuk melakukan hal tersebut, dan lebih memilih menancapkan pisau itu di samping kepala Sang-woo. Ia lalu memutuskan untuk tidak membunuh Sang-woo. Kemudian berjalan menuju ke sebuah tanda sebagai tanda pemenang dari permainan kejam ini. Namun hal itu tidak bisa ia lakukan, karena jika ia ingin menang, maka Sang-woo akan otomatis terbunuh. Maka dari itu ia memutuskan untuk mengakhiri permainan itu tanpa ada yang menjadi pemenangnya. Dan itu berarti ia tidak akan mendapatkan hadiah uangnya dan memilih untuk menyelamatkan nyawa Sang-woo. Ki-hun kemudian meminta Sang-woo untuk berhenti dari permainan itu. Dan itu sesuai dengan peraturan permainan ini. Jika kedua belah pihak memilih untuk berhenti, maka permainan pun juga akan otomatis dihentikan. Namun secara mengejutkan, Sang-woo ternyata lebih memilih untuk menusukkan pisau ke lehernya sendiri. Sebelum benar-benar tewas, Sang-woo kemudian menitipkan ibunya kepada Ki-hun. Dengan begitu, secara otomatis Ki-hun pun keluar sebagai pemenang di permainan mengerikan ini. Setelah semua perjuangan itu, Ki-hun kemudian dipulangkan ke tempatnya dengan sebuah kartu kredit yang berisi 45,6 miliar won. Dengan semua uang yang ia miliki sekarang, Ki-hun tidak sama sekali merasa bahagia. Ia malah merasa sedih dan sangat frustasi dengan kematian ratusan orang termasuk sahabat kecilnya yaitu Sang-woo. Bahkan saat ia sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya Sang-woo, Ki-hun ini tidak sanggup untuk menatap mata ibu dari sahabatnya itu. Penderitaan ini pun semakin bertambah saat ia tiba di rumahnya. Ia hanya bisa menangis melihat ibunya yang telah tewas. Cerita kemudian berlanjut ke 1 tahun kemudian. Di sini terlihat Ki-hun yang semakin terpuruk, dan itu terlihat jelas dari penampilannya yang berantakan. Saat ia sendirian, ia didatangi oleh seorang ibu-ibu yang memberikannya sebuah bunga. Ternyata di dalam bunga itu terdapat sebuah amplop yang berisi kartu undangan permainan dengan sebuah alamat yang harus ia datangi. Sesampainya di tempat tujuan, Ki-hun pun sangat terkejut saat melihat kakek Il-nam yang ternyata masih hidup dan terbaring. Karena memang yang Ki-hun tahu, seharusnya kakek Il-nam ini sudah tewas karena tereliminasi saat di permainan kelereng. Tak diduga ternyata kakek Il-nam ini adalah dalang dari permainan yang sangat mengerikan tersebut. Di sini si kakek Il-nam sedikit bercerita kepada Ki-hun. Meski ia memiliki uang yang sangat banyak, ia tidak sama sekali merasa bahagia karena tidak mengetahui bagaimana cara untuk memakai uang itu untuk kebahagiaannya. Dengan kondisi si kakek yang mengidap penyakit tumor di otaknya sekaligus hidupnya yang diprediksi sudah tidak akan lama lagi, ia pun memikirkan cara untuk memakai uangnya dengan tujuan bersenang-senang. Kemudian ia pun teringat dengan masa kecilnya yang selalu bahagia dengan menggunakan waktunya untuk bermain bersama dengan teman-teman seusianya. Oleh sebab itulah ia dan para orang kaya yang bernasib sama dengannya membuat sebuah arena permainan itu agar ia bisa mendapatkan kebahagiaan sebelum ia meninggal dunia. Mendengar hal tersebut, Ki-hun pun menjadi sangat marah karena para orang-orang kaya nan tua ini rela mengorbankan ratusan nyawa bahkan ribuan nyawa hanya untuk bersenang-senang. Kemudian kakek Il-nam pun menegaskan kepada Ki-hun bahwa sejak awal ia tidak pernah memaksa siapapun untuk ikut ke dalam permainan ini. Ia pun kemudian dengan tulus berterima kasih kepada Ki-hun
yang telah memberikan kebahagiaan dengan menjadi temannya saat berada di permainan tersebut. Setelah mengatakan hal itu, si kakek Ilna pun tewas. Di keesokan harinya, Ki-hun pun memutuskan untuk memulai kehidupan barunya dengan damai. Diawali dengan merubah penampilannya. Ia kemudian menjemput adiknya Sebyok di panti asuhan. Kemudian menitipkan anak itu kepada ibunya Sangbu. Ia juga meninggalkan sebuah koper yang berisi uang untuk mereka, sebagai pelunasan janjinya kepada Sebyok dan juga Sangbu. Setelah apa yang Ki-hun alami, ia kemudian memutuskan untuk menyusul putrinya yang kini berada di Amerika. Sebelum pergi, ia melihat seseorang pria misterius yang sedang bersama dengan calon korban dari permainan berikutnya. Ki-hun pun bergegas mengambil kartu tersebut dan langsung menelpon frontman. Di sini, Ki-hun pun berjanji kepada frontman bahwa ia akan membalas semua perbuatan laknat mereka dengan cara apapun. Lalu ia pun berangkat ke Amerika. Dan film pun selesai. Tamat.